Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdalilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallah wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kampung takwa astan dan kampung mari kita lanjutkan lagi masih di surah Fatir. Kita sudah sampaikan bahwa Allah mengingatkan bahwa dialah yang mengirimkan angin, kemudian yang mengutus angin lalu menggerakkan awan dan menghalau awan tersebut kepada negeri yang mati, bumi yang mati, lalu ditampilkan atau dihidupkanlah bumi tersebut, ya ada tumbuhan dan sebagainya. Begitulah Allah membuat perumpamaan tentang hari kebangkitan. Mari kita lanjutkan di ayat ke-10 surah Fatir, ayat yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul 'izzata falillahil 'izzatu jami'an. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'u. Walladzina yamkuruna as-sayyi'ati lahum 'adzabun syadid wa makru ulaika huwa yamur. Siapa yang menghendaki atau mencari kemuliaan, maka sesungguhnya kemuliaan itu ada pada Allah semuanya. Baginya lah naik kalimat yang baik dan amal-amal soleh yang mengangkatnya. Walladzina yamkuruna as-sayyi'ati lahum 'adzabun syadid. Orang yang merencanakan atau membuat rencana-rencana jahat, rencana buruk, baginya azab yang pedih, dan rencana tersebut pasti akan binasa. Selamat datang Kang Mas Pras. Terus semangat selamat. Siapa yang menghendaki kemuliaan, maka kemuliaan itu hanya pada Allah. Nah, ini kita perlu menguatkan satu pokok, salah satu pokok akidah. Akidah itu udah pokok, tema akidah. Apa? Bahwa izzah atau kemuliaan itu hanya dari Allah. Kalau kita lihat apa yang dicari orang-orang Quraisy pada saat itu, ya. Pada saat itu apa sih yang dicari orang Quraisy? Kok menolak Muhammad SAW? Yang dicari adalah teguhnya kedudukan dia, teguhnya kemuliaan dia. Dia tidak mau, ya di surat Al-Qasas disebutkan, kalau aku mau ikut petunjuk engkau ya Muhammad, pasti aku akan diusir dari negeri ini. Artinya apa? Dia mengharap kemuliaan, menjadi pemimpin keagamaan dari situ, ya. Kan gak cuma keagamaannya, berarti pemimpin ekonomi juga di situ, pemimpin pertahanan di situ. Ya, karena banyak orang yang datang ketika haji, ya. Nah, dia mengharapkan kemuliaan dari apa? Dari orang-orang tersebut, dari makhluk. Makanya dia tidak mau ngikut Muhammad, bakal diusir saya dari kampung saya. Karena apa? Karena kemuliaan
Walillahil izzatu walirrasulihi walil mu'minin. Sesungguhnya izzah ataupun kemuliaan itu hanya untuk Allah, untuk Rasul, dan untuk orang-orang yang beriman. Nah, coba kalau kita lihat bagaimana kemuliaan yang diminta oleh orang-orang Quraisy adalah kemuliaan yang mengokohkan kedudukan mereka. Ya. Jadi kita perlu memahami bahwa seluruh kemuliaan itu hanyalah milik Allah. Kalau kita diberi kekuatan itu dari Allah. Kalau kita diberi ketenaran itu dari Allah, maka pakai sesuai dengan ridho Allah. Ya. Coba kalau kita perhatikan itu bagaimana kerasnya orang-orang Quraisy terhadap dakwah pada agama ini. Ya. Bahkan bukan cuma secara fisik, secara lisan mengejek dan sebagainya itu udah biasa. Ya. Menghinakan orang sudah biasa. Makanya itulah yang saya sering ngomong tuh sama anak-anak terutamanya. Jangan menghina orang, jangan mudah membuat orang berkata goblok, tolol gitu. Saya masih dengar itu sampai sekarang. Di kampung ini Pak masih dengar masih. Ya. Bapak ngasih tahu udah dari kapan? Oh, berapa tahun yang lalu. Kok masih nggak bisa Pak? Namanya manusia. Manusia begitu. Kita sudah sampaikan, kita ulangi lagi, masih tetap dilakukan. Kok Bapak tahu sih cerminannya sama anak-anak? Kelihatan. Anak-anaknya begitu berarti masih tetap ada budaya menghina orang, budaya merendahkan orang. Sama kayak orang-orang Quraisy tuh. Ya. Yang menolak agama ini. Muhammad, sorry ya, masa saya mau ngumpul sama orang miskin, mungkin bau kayak gitu. Singkirin dulu tuh orang-orang miskin, baru saya mau ngomong. Oh, merasa kemuliaannya dengan harta. Dia lupa bahwa kemuliaan itu milik Allah. Dan orang yang tak punya itu bisa mulia di sisi Allah. Sekali lagi ya, orang yang tak punya bisa mulia di sisi Allah, bisa juga hina di sisi Allah. Tergantung dia mengambil kemuliaan itu dari mana, tergantung dia mendasarkan dirinya itu pada siapa. Nah, ini perlu, kalau salah satu tema akidah ini sudah tertanam pada diri manusia, itu dia naik. Kenapa naik? Karena dia sudah terbebas dari unsur-unsur makhluk. Ya. Makanya orang-orang yang menjilat atasan dijilat-jilat, rasanya apa ya atasan kalau dijilat? Supaya dia mungkin dilus-lus, ditambahin gajinya dan sebagainya. Jangan terpengaruh dengan hal ini. Pokoknya kalau beramal ya, bekerja ya. Sepanjang Allah hidup pasti dikasih, nggak usah khawatir. Ya, di Indonesia misalnya dan beberapa negara, kenapa penjajahan itu terjadi? Karena ada yang mengharapkan kemuliaan dengan penjajahan. Ya. Mengharapkan harta dari penjajah, mengharapkan rezeki dari penjajah. Termasuk sekarang ada orang-orang yang mengekor di bawah mungkin penguasa-penguasa asing yang ingin menguasai Indonesia atau negeri-negeri lain, negeri-negeri kaum muslimin, sama. Karena ada orang yang mengharapkan kemuliaan pada manusia. Ya. Maka yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Siapa yang mencari kemuliaan, maka sesungguhnya kemuliaan itu hanya pada Allah. Seluruhnya. Ya. Ketika dia merasa ini terjadi pada dirinya, bahwa kemuliaan itu hanya pada Allah, makhluk itu semua dibuat kecil. Rasanya kecil aja. Dia nggak takut dengan negara sekalipun. Dia nggak takut dengan bencana sekalipun. Ya.
Dia tidak takut dengan huru hara, enggak, karena dia udah ada Allah di pikirannya. Ya. Tidak tunduk dia, ada Allah di pikirannya. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amal salihu yarfa'u. Baginya lah, bagi Allah lah naik kalimat-kalimat yang baik, ya. Naik kalimat-kalimat yang baik. Wal amal salihu yarfa'u, dan amal yang soleh yang dinaikkan Allah. Nah, ini prasyarat mendapatkan kemuliaan. Kemuliaan itu kalimat yang baik dan amal yang soleh. Itu baru dapat. Bukan kalimat yang kotor, bukan kalimat yang mencela, bukan kalimat yang menghinakan, bukan kalimat yang menunjukkan kesombongan diri. Gara-gara hartanya banyak, gara-gara dilahirkan di suku X, gara-gara mungkin kegantengannya, fisiknya, bukan. Tapi kalimat yang baik yang naik kepada Allah, baru itu dapat kemuliaan. Makanya benar kata Nabi SAW, waktu dimintai nasihat, ya, Nabi menyatakan kepada yang meminta nasihat, jagalah lisanmu. Bagaimana ya Nabi, saya bisa menjaga lisan nanti bisa masuk surga atau mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat? Kata Nabi, celakalah kamu, gara-gara lisan itu orang bisa masuk neraka. Makanya penting banget ini, saya sering ngomong sendiri sama anak, istighfar. Kadang-kadang kenapa? Karena jadi kebiasaan dan didiamkan, itu masalahnya. Ini kan begini caranya, bego. Astagfirullahaladzim. Gampang aja membuat orang, menghina orang dengan cara ngomong kayak gitu ya. Bego itu kan berarti menganggap dirinya pintar dan dia bodoh. Ya. Jadi kembali lagi bahwa prasyarat dia mendapat kemuliaan, dia harus berkata yang baik. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fayaqul khairan, ngomonglah yang benar, auliyasmut atau diam. Jaga lisannya. Ya. Orang-orang Quraisy itu kalau menghina kan begitu. Ngapain sama budak-budak, orang-orang miskin, banyak yang hitam, macam-macam ceritanya. Saya kan hartanya lebih banyak dari Anda. Itu sombong gitu tuh. Ya. Sombong gitu. Ukuran sombong itu gampang sebenarnya. Bagaimana disebut manusia itu sombong? Satu aja, menganggap rendah orang lain, menganggap rendah harta orang lain, menganggap rendah ilmu orang lain, menganggap rendah kedudukan orang lain. Ya. Dianggap orang lain itu di bawah dia, atau dianggap orang lain itu nggak punya apa-apa. Ya. Saya nih, kelompok saya paling benar, yang lain mah salah semua. Jadi kembali lagi, mendapatkan kemuliaan ada syaratnya. Syaratnya satu, yang pertama itu menjaga lisan. Karena kalimat yang baik yang akan naik kepada Allah. Kalimat menyeru kepada Allah, kalimat menjaga kebaikan, ya, mengajak kebaikan. Kalimat menyantuni, ya, ya, menunjukkan rasa kasih sayang dengan kata-kata, ya, termasuk memberi penguatan. Masya Allah. Kalau anak kita sholat, ya, sholat subuh, sholat dan sebagainya sampai lima waktu, itu perlu anak kita. Ya. Kenapa? Karena itulah yang menguatkan dia. Karena kita punya prestasi, ada kebaikan di situ. Enggak cuma kebaikan dia di sisi rapot misalnya.
Bukan membantu mencuci piringnya anak kita itu kita kalau lihat beri reward, beri hadiah berupa lisan yang baik. Masya Allah, mudah-mudahan Allah menambah kecekatan anakku ya. Itu yang namanya prestasi, bukan cuma di rapot, bukan ya. Mencuci sepatu pun prestasi ya, termasuk membersihkan kamarnya, dan itu pun prestasi. Membantu orang tuanya prestasi juga. Jangan cuma mikirin rapot ya, kadang-kadang kan begitu, kalau perlu ditempelin itu di Facebooknya atau di media sosial. Rapot anak saya ya, tidak ada yang nilainya di bawah 8, semuanya di atas 8 misalnya. Boleh nggak pakai itu? Banyak yang berbeda pendapat ya, karena menganggap rapot itu jaminan kemuliaan nantinya gitu ya. Belum tentu juga gitu. Banyak orang yang rapotnya biasa-biasa aja mulia ya. Bukan, kita biasa terpesona dengan angka gitu ya. Biasa terpesona dengan kepintaran menurut ukuran itu. Kembali lagi bahwa prasyarat atau syarat dari orang mendapatkan kemuliaan yang pertama adalah kalimat yang baik. Yang kedua, enggak cuma ngomong, tidak cuma menganjurkan kebaikan, tapi dia melakukan. Makanya kita sebutkan wal amalus shalihu yarfa'u. Dan amal soleh yang naik kepada Allah, atau bahasa lainnya bisa juga amal soleh lah yang mengangkat derajat manusia ya. Amal soleh, derajat manusia itu semakin tinggi ketika dia semakin mengerjakan amal soleh. Kalau kata sebelumnya kalimat thayyibah sama seperti surat Ibrahim ya. Ada buku biaya apa kabar? Terima kasih sudah mendidik kami, Masya Allah. Semoga Allah membalas. Kembali lagi bahwa kalimat yang baik dan amal soleh itu yang menaikkan kita. Derajat kita tuh naik karena dua hal tersebut. Kalimat yang baik seperti di surat Ibrahim, kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Sama seperti ayat sebelumnya ya. Ayat sebelumnya kan cerita tentang awan datang ke dalam tanah ke satu tempat yang mati, kemudian ditumbuhkan, air turun, tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Sama seperti kalimat yang baik, mirip dengan ayat di surat Ibrahim, kasyajaratin thayyibah, seperti syajarah yang thayyib, syajarah yang baik, pohon yang baik ya. Pohon yang baik itu akarnya menghujam ke bawah, buahnya lebat ya, menimbulkan kesejahteraan. Itu pohon yang baik. Itulah kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Ada juga yang mengartikan kalimat thayyibah adalah la ilaha illallah. Tiada ilah selain Allah, tiada sembahan selain Allah, tiada harta kecuali Allah yang beri, tiada jabatan kecuali Allah yang beri, tiada kemuliaan kecuali Allah yang beri, tiada ketenaran kecuali Allah yang beri. Itu maksudnya la ilaha illallah itu begitu. Makanya orang-orang Quraisy itu begitu kuat untuk menghancurkan dakwah ini. Kenapa? Ini sesuatu yang dibenci raja-raja. Itu kata orang-orang sana begitu. Nabi pernah datang ke satu suku, disampaikan suku itu baik, artinya baik, dia tidak mengambil, tidak menolak, tapi dia menyatakan satu hal, ini dibenci oleh raja-raja. Kenapa? Karena raja itu biasa semena-mena kan, sebagian raja ini, jangan semua dianggap. Kalau presiden semena-mena apa? Sebagian presiden begini, sultan sebagian begini. Karena ada juga yang baik.
presiden yang kata-katanya nggak benar itu nanti dihancurkan Allah. Mungkin di dunia dia kesannya menang, ya di akhirat nanti dihancurkan. Tapi jangan salah ya, orang yang mempertahankan kekuasaan dengan cara yang nggak benar itu diingat orang sebagai manusia-manusia jahat. Ya, jadi jangan nyaman deketan dengan orang dalamnya Firaun. Saya punya orang dalam, tapi rezimnya Firaun, rezimnya nggak benar. Alhamdulillah. Jadi apapun yang keluar dari rezim, Pak, kita ngomong rezimnya apa sih Pak? Rezim, ya pemerintahan lah kira-kira. Kalau itu buruk, jangan diterima, jangan diterima. Itu yang disebut izah kita. Izah kita hubungannya kita dengan Allah. Ini kan disuruh Pak kita. Kalau perlu kita dipaksa Pak untuk melakukan itu. Jangan diterima. Ya. Naudzubillah. Lebih baik kita lepaskan. Kemarin ada cerita sedikit. Ini saya melihat sendiri. Mungkin dengar ya kemarin yang ada apa namanya. Jadi saya sebut kasus ya, karena kasus ini tidak semua begitu. Ada orang nabrak, ya. Ini baru beberapa hari yang lalu, nabrak di satu daerah, nabrak orang, 2 orang. Kemudian orang yang nabrak ini mengambil 2 orang ini untuk dibawa ke rumah sakit. Ternyata di rumah sakit udah disampaikan sama yang nyupir bawa ke rumah sakit gitu. Ternyata nggak dibawa ke rumah sakit, dibuang di kali. Ya. Yang nyupir disingkirin, dia yang nyupir jadi. Nah yang kayak gitu dibuang di kali ya meninggal, terus mayatnya ditemukan puluhan kilo gitu. Nah kalau pada saat itu kita adalah orang yang nyupir untuk mengendalikan mobilnya mau kemana gitu kan, terus mau dikendalikan sama dia, kalau perlu kita keluar. Ya. Saya tahu karena itu ada hubungannya dengan institusi pemerintahan ya, atasan dan bawahan ya. Akhirnya ketahuan juga itu. Jadi atasannya mau berbuat jahat, dia sudah nabrak nih, mestinya kan bertanggung jawab. Benar sih dibawa, bukan mayat waktu itu, mungkin belum terbunuh ya, belum mati waktu itu, nggak tahu lah kondisinya. Tapi nggak jadi dibawa ke rumah sakit, malah dibuang di kali. Nah, kalau kita jadi bawahan waktu itu, walaupun kita dibunuh, keluar aja. Jangan marah, karena itu kejahatan. Mungkin dia nggak sengaja nabrak, tapi dia jadi berbuat jahat dengan cara tidak ngurus orang yang dia tabrak dengan baik, bahkan dibuang, mungkin mati gitu, atau mungkin dia belum mati dibuang gitu. Ini contoh saja, contoh bahwa kalau kita mendapatkan kekuasaan, mestinya cari kekuasaan atau gunakan kekuasaan itu dengan cara yang baik. Jangan petantang-petenteng seperti Abu Jahal gitu ya, Umayyah bin Khalaf bila disiksa, Amr bin Yasir juga disiksa sampai dibunuh ibunya di depan mata kepalanya. Ya. Masya Allah. Jadi kembali lagi, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'u. Ya. Bagi Allah lah kalimat-kalimat yang baik yang naik, itu kalimat-kalimat yang baik. Dan amal soleh yang mengangkat derajatnya, amal soleh lah yang naik ke Allah. Ya. Pokoknya jangan pikirin yang namanya amal soleh, kita berusaha mendapatkan amal yang baik ya, itu pasti ngangkat derajat kita ya. Pak gimana angkat derajat Pak? Ya saya sholat terus tapi rezeki kita nggak datang Pak. Gimana Pak? Saya sholat, dia saya puasa, dikit-dikit saya sedekah, tapi rezeki kita ini terus nggak datang-datang. Lah kita mau sholat saja itu rezeki loh, jangan salah. Ya. Kita mau sholat itu rezeki, karena kita bisa menundukkan nafsu kita. Ya. Kan kalau dia mulia, dia bisa menundukkan nafsunya, syahwatnya.
kita mau bersedekah itu bukan cuma ngeluarin rezeki, itu pun rezeki bagi kita. Karena hilang sifat kikir kita. Ya. Terus gimana Pak untuk merubah hidup kita? Nanti Allah kasih perubahan. Yang penting sabar saja di jalan Allah. Itu aja Pak. Ya. Orang punya jabatan apa saja? Jabatan wakil kepala sekolah contohnya, atau kepala sekolah, atau kepala perusahaan. Jabatan itu berpengaruh terhadap tanda tangan dia berpengaruh terhadap proyek misalnya. Hati-hati menggunakan tanda tangan, apalagi tanda tangan yang palsu, ya proyeknya nggak ada kita tanda tanganin menolak. Gimana Pak? Saya kan sudah melakukan berkali-kali ya istighfar lah taubat. Kalau perlu serahkan banyak infak karena banyak uang yang masuk itu dari hal-hal yang nggak benar gitu. Bisa. Seringin aja udah infak. Anggap aja kita tobat terhadap yang kemarin-kemarin. Kita beramal soleh. Ya. Karena bahaya uang yang haram itu kalau masuk ke dalam daging nggak diterima mau. Nah, selanjutnya walladzina yamkuruna sayyi'ati lahum 'adzabun syadid. Dan orang-orang yang melakukan perencanaan jahat baginya adalah azab yang pedih. Yang kuru itu sebenarnya perencanaan, tapi perencanaan konotasi negatif. Manusia kan perlu merencanakan. Nah, iya, ada manusia yang merencanakan baik, ada manusia yang merencanakan jahat. Jadi nggak usah khawatir orang yang merencanakan jahat itu dapat azab. Jangan khawatir sama mereka maksudnya. Dan jangan juga kita terpesona dengan rencana-rencana mereka. Ya. Pak, kalau di media-media sosial, di televisi dan sebagainya ada hal-hal yang kadang kita melihat terus ya. Kemudian mau nggak mau masuk ke dalam hati kita. Hati-hati, jangan-jangan itu ada rencana-rencana buruk itu buat kita. Ya. Diseleksi, kita harus lihat. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka merencanakan sesuatu, tapi Allah juga merencanakan sesuatu. Allah Maha pembuat rencana. Coba kita perhatikan bagaimana Rasulullah SAW lolos dari maut berkali-kali. Ya, di depan Ka'bah mau ditimpa sama batu sama Abu Jahal atau Abu Lahab, ya. Nggak jadi. Ya. Sempat mau diracuni dia orang-orang Yahudi, nggak jadi juga, nggak bisa juga. Sempat mau dibunuh bahkan dihadiahi ratusan onta. Kalau bisa memberitahu di mana adanya Muhammad waktu dia hijrah nggak jadi. Sempat nyampe depan guanya, ya, gua Thur, tidak terjadi juga pembunuhan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah yang merencanakan. Ya, bahkan waktu itu orang Quraisy itu sudah membuat strategi double untuk bisa menghancurkan Rasulullah SAW. Jangan sampai dia hijrah ke Madinah. Bahkan udah diketahui ketika yang tidur di sana adalah Ali, ya, tidur di rumahnya adalah Ali. Beliau membuat lapisan brigade-brigade menyebarkan berita-berita. Ayo siapa yang nemuin Muhammad saya kasih sekian ratus onta dan sebagainya. Sampai dia menyewa ahli apa? Ahli pencari jejak. Dan ahli itu sebenarnya benar. Nyampe ke depan gua Thur. Tapi yang terjadi adalah ya innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita ya Abu Bakar. La tahzan innallaha ma'ana. Enggak usah khawatir. Allah bersama kita. Allah yang mempunyai izzah, kemuliaan. Pasti Allah punya aturan.
Makanya ada laba-laba ya. Nggak mungkin, masa laba-laba datang ke sini sih? Laba-labanya masih bagus nih, nggak mungkin ada yang masuk ke dalam. Padahal itu Nabi di atas. Rencana Quraisy itu luar biasa. Nggak cuma dari aksi, dari kata-kata, lisan, ya. Juga begitu, syair-syair itu banyak diubah untuk menghancurkan Muhammad. Makanya ada penyair-penyair, ya Pak, Hasan bin Thabit ya, kalau Abdullah bin Rawaha, penyair-penyair Muslim, yang apa? Yang mengkanter itu, makanya jadi nasyid, mungkin jadi qasidah. Kenapa? Karena penyebaran media lewat syair itu pada zaman itu luar biasa, kayak medsos sekarang. Dan itu dibolehkan sama Nabi. Namanya ada surat sendiri Asy-Syu'ara ya. Sesungguhnya penyair-penyair itu semua masuk neraka kecuali yang beramal soleh. Waktu awal ayat itu gemeteran orang-orang yang pandai bersair, tapi ada ayat ujungnya kecuali yang beramal soleh. Kata-kata yang keluar adalah kata-kata kebaikan. Masya Allah, ini kalau kita pakai ini luar biasa. Salah satu tema akidah ini kita pakai, kita berdiri tegak di hadapan kezaliman, di hadapan harta pun kita berdiri tegak bahwa harta itu cuma ada di tangan bukan di hati. Kalau dia hilang ya segera lepaskan. Kalau di hati ketika hilang, nyesek, ya nyesek banget. Sakitnya tuh di sini. Kembali lagi bahwa orang yang merencanakan perencanaan jahat ini akan mendapatkan siksa. Ashabul Ukhdud pun begitu. Gimana nggak dapat siksanya? Orang dia seluruh rakyatnya dibakar semua. Ya, kisah tentang Ashabul Ukhdud kan seluruh rakyatnya dibakar. Raja nggak ada rakyat mah gigit jari. Ya. Coba kita perhatikan makar yang dilakukan siapa? Saudara-saudaranya Yusuf ya. Saudara-saudaranya Yusuf itu luar biasa makarnya. Ya. Tapi Allah punya rencana yang luar biasa. Malah jadi menteri ya. Orang yang udah dibebesin ke sumur itu malah jadi menteri. Orang yang sangat berpengaruh di Mesir. Jadi nggak usah takut. Kalau kita yakin bahwa Allah lah yang memberi kemuliaan, sumber kemuliaan, jangan ambil kemuliaan itu dari makhluk. Sekali lagi, kalau kita yakin bahwa Allah sumber kemuliaan, ya, yang memberikan kemuliaan kepada makhluk siapa saja, jangan ambil kemuliaan dari makhluk, dari pemimpin yang mereka juga butuh. Mereka juga sampah, butuh. Mereka butuh kemuliaan. Makanya ambillah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ya, kalau kita lihat perencanaan jahat selain pelakunya mendapat azab dan dia bakal hancur. Di sini disebutkan ya. Ulaika huwa yamut, bakal binasa. Perencanaan yang jelek bakal binasa. Mungkin dia kelihatannya dapat kekuasaannya, dapat hartanya, dapat nafsunya, tapi itu nafsu harta yang semu yang bakal bisa menghancurkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.